wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Fauzi dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian praktek matematika wajib yang dimana mengerjakan minimal satu soal dengan pembahasannya. Sebelum saya mengerjakan satu soal tersebut, saya akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang bab 1, yakni dimensi 3. Dimensi 3 saya ambil dalam subbab jarak dalam ruang langsung, yang dimana jarak dalam ruang ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada jarak antara 2 titik, kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, dan jarak garis ke jajar bidang. Pengertian dari jarak antara 2 titik ini kita gambarkan seperti ini. Jarak antara 2 titik itu semisal ada titik A, kemudian ada titik B. Maka kita tarik jarak antara titik A ke B ini bisa kita wakilkan dengan garis A sama dengan B. Jadi mengerti? Bisa. Yang kedua, jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis kita misalkan ini ada titik A, kemudian ada garis B, C. Maaf, tidak simetris. Nah, ketika kita ingin menarik garis titik ini ke garisnya, apakah kita akan menariknya ke sini atau ke sini? Tentu tidak. Karena konsep dalam menarik titik ke garis itu adalah kita harus menariknya ke jarak yang dekat. Misal, kalau kita ke sini apakah masih jauh? Masih. Kalau ke sini apakah masih jauh? Masih. Tapi kalau ke sini, nah, apakah kalau kita tarik ke sini sama ke sini jauh yang mana? Tetap lebih jauh yang ini. Jadi konsep dari cara menarik titik ke garis itu adalah kita tarik ke jarak yang paling terdekat. Begitu konsepnya. Maka kita tarik sehingga akan memunculkan garis yang tegak lurus, sehingga akan memunculkan sudut siku-siku. Oke, kalau kita aplikasikan dalam suatu bangun ruang, misal ini terdapat limas. Limas T A B C D, kita tanyakan jarak titik T kepada garis AB. Jadi kita akan menariknya tegak lurus ke tengah, bukan lewat sini, bukan juga lewat sini, melainkan lewat sini sehingga akan membentuk sudut siku-siku di salah satunya. Kemudian yang ketiga ada jarak titik ke bidang. Misalkan ini ada titik A, kemudian terdapat suatu bidang. Nah, ketika kita ingin menarikkan titik ini ke dalam bidang ini, apakah kita harus miring sini? Tentu tidak, karena kita harus menariknya ke jarak yang terdekat, yaitu tegak lurus ke bawah. Sehingga jarak titik A ke bidang semisal ABCD diwakilkan dengan jarak A aksen. Ketika kita ingin mengaplikasikan ke dalam suatu bangun ruang, bisa kita wakilkan dengan sebuah limas juga jarak titik ke bidang. Misal yang tadi itu kan jarak titik ke garis AB. Kalau jarak titik ke bidang itu dimisalkan titik T ke bidang ABCD. Nah, nanti kita nariknya juga bukan ke samping, melainkan tegak lurus ke tengah-tengah, ke titik tengah-tengah seperti ini. Sehingga pada akhirnya juga nanti akan bertemu sudut siku-siku di salah satu sudutnya. Yang terakhir, jarak garis ke jajar bidang. Bisa kita contohkan ke misalkan jarak garis EF. Jarak garis EF menuju ke bidang HD CG. EF ke HD CG bisa kita misalkan ke garis FG maupun EH, karena ini sama aja, karena pada dasarnya ini kan garis gitu kan, garis ke bidang yang belakangnya. Jadi bukan ini ke titik tengahnya belakang, bukan, tapi bisa diwakilkan dengan garis yang memang sejajar
dengan bidang sampingnya. Jadi ini garis EF menuju ke bidang JCG bisa diwakilkan dengan EH maupun dengan FG. Sedikit penguasaan materi mengenai dimensi bab 3 bisa dipahami? Bisa saja. Selanjutnya kita akan membahas satu soal. Oke, di sini sudah terdapat satu soal. Diketahui balok PQRS TUVW dengan panjang rusuk PQ sama dengan 10 cm, PS sama dengan 12 cm, dan PT sama dengan 16 cm. Nah, tentukan jarak titik Q ke garis PV. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu, kemudian kita masukkan berapa panjang rusuknya tadi, PQ 10, PT 16, dan PS panjangnya 12 cm. Tadi mencari Q ke PV. Pertama kita hubungkan terlebih dahulu titik dengan garis tersebut. Q di sini ya. Kemudian PF kita tarik garisnya. Kita hubung-hubungkan Q ke P. Sudah terlihat ya, Q ke PV, Q PV seperti ini. Nah, jarak Q ke PV itu kita lewatkan ke sini, sehingga kita bentuk yang namanya garis sudut siku di sini. Nah, biar kita tidak bingung, bangun datar yang di dalam sini kita keluarkan. Ini ya. P di sini, kemudian ini Q, dan ini V. Sama kayak tadi. Ini siku-siku di sini. Kita tulis PQ tadi panjangnya 10 cm. Kemudian QV belum diketahui dan PV juga belum diketahui. Untuk mengetahui titik Q ke PV bisa kita wakilkan dengan di sini kita kasih titik O ya. Jadi bisa kita wakilkan dengan garis QO. Sini kita tuliskan O. Nah, untuk mencari QV langkah selanjutnya kita mencari QV. Untuk mencari QV kita bisa gunakan segitiga yang mana? Kita lihat pada bangun ruang QV, berarti kita bisa menggunakan segitiga QUV. Kita tulis. QUV. UV diketahui berapa? Panjang 12, tulis 12. QV yang ditanyakan, kemudian QU sama dengan sisi yang sini berarti 16 cm. Nah, untuk mengetahui dan untuk mencari QV, karena dia ini QV sisi miring, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Yakni kita tambahkan alas dikuadratkan, kemudian panjang sisi tegak dikuadratkan. QU kuadrat ditambah UV kuadratkan, kemudian di akar. Nah, itu kita masukkan angka-angkanya 16 kuadrat, kemudian UV-nya 12 kuadrat. Di akar 16 kuadrat diperoleh angka 256. Kita akar. Kita jumlah. Nah, 400. Akar dari 400 adalah 20. Jadi kita ketahui bahwa QV itu panjangnya 20, kita masukkan ke
bangunan tadi. Berarti QV itu 20. Kemudian langkah ketiga. Berarti kita akan mencari PV. Nah, untuk mencari PV, ya karena ini sudah diketahui, ini juga udah, maka kita gunakan segitiga ini saja. Kita tulis lagi. 10, 20 PV. Maka sama kayak yang di atas, kita gunakan rumus Pythagoras. Karena di sisi miring, maka ditambahkan lalu di akar. Iki 10 kuadrat, IV kuadrat, 10 kali 10, 100, 20 kali 20, 400. Ketemulah akar 500. Akar dari 500 adalah 10 akar 5. Karena 10 kali 10 100 dikali 5 500. Sekarang sudah ketemu PV-nya 10 akar 5, kita tulis di sini 10 akar 5. Nah, karena semua sisi sudah diketahui, PV 10, PV 20, kemudian PV 10 akar 5, sekarang kita mencari QO, ya, titik puncak perhitungan kita kali ini. Nah, cara menghitung, gimana sih cara kita mengetahui QO ini? Kita gunakan persamaan luas segitiga. Di sini kan segitiganya ada 2. Yang pertama ini segitiga utama siku-siku, ya alasnya di sini, tingginya di sini. Yang kedua, alasnya di sini, tingginya di sini. Ngerti ya? Oke, langsung kita ke cara yang keempat, ya ini luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali alas PQ dikali tingginya QV disama dengankan segitiga yang kedua. Sama rumusnya, setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya PV dikali tingginya QO, yang dimana ini yang kita cari. Cara menghitungnya, apakah ini bisa dicoret? Boleh. PQ kita masukkan 10, PV-nya 20, PV-nya tadi 10 akar 5 dikali QO itu sendiri. Ini diketahui 200. Ini 10 akar 5 QO. Boleh kita coret? Boleh. Jadi QO sama dengan 20 dibagi akar 5. Ingat, kalau ada rasional akar yang di bawah sebagai penyebut, maka kita rasionalkan untuk menghilangkan akar di bawah itu sendiri. Jadi kita kalikan dengan akar 5. Kita rasionalkan. 20 akar 5. Akar 5 kali akar 5, akar 25, akar 25, 5. Dibagi 20 bagi 5, 4. Jadi isinya adalah 4 akar 5. Kesimpulannya, jadi jarak P ke PV yang dimana diwakilkan dengan QO, hasilnya sama dengan 4 akar 5. Sudah terjawab. Sekian pembahasan perhitungan soal tentang dimensi 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.